Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Thomas Harikartono selaku fasilitator saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Doni Karyo Santoso selaku pengajar praktik saya dalam pendidikan guru penggerak ini yang selalu memberikan motivasi serta arahannya dalam pendidikan guru penggerak ini. Baik, kita simak ya. Koneksi antar materi semoga dapat menambah wawasan serta inspirasi dari teman-teman. Selamat menyaksikan. Baik, kita simak koneksi antar materi, di mana 1.1 yaitu filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantoro, 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 yaitu budaya positif, di mana dari keempat materi ini sangat berkaitan erat. Pada materi 1.1 dalam filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantoro, ing ngarso sung tulodo ing matyo mangun karso tut wuri andajani. Pembelajaran menuntun murid agar menjadi manusia merdeka sesuai kodrat alam dan zaman, sehingga tercapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selain itu, kita mengenal asas trikon. Selanjutnya pada titik 2 yaitu nilai guru penggerak, di mana berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Selanjutnya peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, inovatif, kolaboratif, menjadi judge bagi orang lain, menggerakkan komunitas praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya pada modul 1.3 yaitu kita mengenal visi guru penggerak. Visi guru penggerak haruslah berpihak pada murid untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yaitu bagja. Selanjutnya pada modul 1.4 kita mengenal yaitu budaya positif. Seorang pemimpin pembelajaran haruslah memahami cara terbaik dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu cara-cara yang tetap berpihak pada murid dengan harapan dapat mewujudkan karakter murid berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi kesimpulannya, dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berdasarkan filosofi KHD haruslah mengaplikasikan peran dan nilai guru penggerak serta memanfaatkan metode inquiry apresiatif bagja sehingga terciptalah pembiasaan murid berkarakter profil pelajar Pancasila yang dikenal sebagai budaya positif. Selanjutnya refleksi saya pada soal yang pertama yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini. Jadi materi konsep inti dari modul ini yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua nilai kebajikan dan keyakinan kelas, terus yang ketiga posisi kontrol, yang keempat teori motivasi, yang kelima segitiga restitusi, yang keenam kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya soal refleksi yang kedua yaitu
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya meyakini bahwa untuk menciptakan budaya positif harus melibatkan murid, karena kita juga mengetahui kebutuhan murid, cara baik menciptakan budaya positif, serta seperti posisi kontrol, penggunaan segitiga restitusi. Selain itu, butuh kolaborasi dan adaptasi dengan semua masyarakat sekolah. Selanjutnya, soal refleksi yang ketiga, yaitu pengalaman seperti apakah pengalaman yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep dalam modul inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Pengalaman saya dalam menyesuaikan posisi manajer dalam menangani murid kadang masih terbawa dengan penggunaan posisi kontrol penghukum di sekolah. Selain itu, dalam penggunaan segitiga restitusi dalam memecahkan kasus murid. Dengan demikian, kita butuh kolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Selanjutnya, soal refleksi yang keempat, yaitu bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut. Perasaan saya dalam mengaplikasikannya semakin antusias dan tertantang dalam menerapkan posisi kontrol manajer dan penggunaan segitiga restitusi. Selain itu, juga semakin tertantang menyusun strategi untuk menciptakan budaya disiplin positif di sekolah. Selanjutnya, soal refleksi yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Apakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang baik yang sudah ada yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang mulai tercipta dengan baik. Dan kekurangannya yang saya rasakan dalam penggunaan posisi kontrol dan segitiga restitusi butuh pembiasaan dan adaptasi lebih baik lagi. Selanjutnya, soal refleksi yang kelima, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaannya? Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol mana yang Anda pakai dan bagaimana perasaannya sekarang? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering digunakan adalah pemantauan dan penghukuman. Perasaan saya sudah tepat meskipun hasil belum maksimal. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba mengaplikasikan kontrol manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dan hasilnya menyenangkan karena lebih menunjukkan tanggung jawab murid dan menuntun murid belajar dari kesalahan. Selanjutnya, soal refleksi yang ketujuh. Sebelum mempelajari modul ini, apakah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana mempraktikkan? Sebelumnya saya pernah melakukan segitiga restitusi, namun tidak secara utuh. Saya pernah melakukan langkah-langkah menstabilkan identitas dan validasi kesalahan, namun saya belum pernah melaksanakan menanyakan keyakinan sehingga hasilnya belum tampak tanggung jawab murid dan pembelajaran yang dapat diambil. Selanjutnya, soal refleksi yang ke-8,
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, apakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal yang penting yaitu pertama, kerjasama atau kolaborasi semua masyarakat sekolah dalam menciptakan disiplin positif. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana pendukung. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan budaya positif. Sekian dari saya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Semoga bermanfaat.